Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sedang menjadi perbincangan setelah diduga terlibat dalam perjanjian utang. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Anies meminjam uang sebesar 50 miliar dari Sandiaga untuk membiayai logistik pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Informasi ini diungkap oleh Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa melalui podcast Akbar Faisal Unsensor. Sandiaga Uno pun seakan memberi kode soal utang piutang antara dirinya dengan mantan Gubernur Jakarta tersebut adalah benar. Jawaban Sandi itu terungkap di lokasi HUT ke-15 Gerindra pada Senin 6 Februari 2023. Sandi memang irit bicara, ia mengaku ingin membaca dahulu berita yang dimaksud. Jawaban Sandiaga ini memang singkat namun penuh tafsiran. Harusnya ia terlihat kaget dengan berita itu dan langsung menampiknya jika memang tidak benar. Apalagi jumlah uang yang dipinjamkan ke Anies tersebut bukan jumlah yang sedikit. Namun respon Sandi terlihat kalem dengan ingin membaca beritanya terlebih dahulu. Diduga perjanjian utang piutang tersebut dirumuskan oleh Rikrik Rizkyana yang kemudian diangkat menjadi Komisaris Perumda Pasar Jaya saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Erwin juga menjelaskan bahwa perjanjian utang piutang tersebut dibuat karena situasi logistik saat putaran pertama pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 sangat sulit. Sandiaga yang memiliki likuiditas yang baik dan banyak saham meminjamkan uang kepada Anies. Anies Baswedan disebut menekan setidaknya 3 surat perjanjian saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu. Surat perjanjian yang pertama ditekan bersama Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra yang mendukungnya untuk mencalonkan diri. Surat yang sama juga ditekan oleh Sandiaga Uno yang ketika itu adalah calon wakil gubernur. Menurut Sandiaga Uno, surat perjanjian ini disusun bersama politikus Gerindra Fadlizon. Bahkan Fadli menulis tangan perjanjian tersebut dan dibubuhi oleh meterai. Sandiaga tak merinci isi perjanjian tersebut, tetapi mengatakan bahwa surat itu kini dipegang oleh politikus Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Banyak yang menduga perjanjian itu berisi kesepakatan bahwa Anies akan mendukung jika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Perjanjian kedua adalah terkait pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur dengan Sandiaga Uno. Perjanjian yang kedua ini diungkap oleh Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal Unsensor di YouTube Sabtu 4 Februari 2023. Perjanjian ini juga dibuat jelang Pilkada Jakarta 2017 yang menyusun antara lain Erwin Aksa sendiri dan pengacara Sandiaga Rizky Rizkyana. Surat perjanjian ini dibuat atas dorongan paman Erwin Aksa yakni Yusuf Kala. Menurut Erwin, perjanjian pembagian tugas serupa pernah dibuat Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala saat keduanya mencalonkan diri di pemilihan presiden 2004 silam. Ketiga adalah surat perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Erwin mengatakan Anies Baswedan menekan surat untuk meminjam uang sebesar 50 miliar rupiah dari Sandiaga Uno di Pilkada 2017. Praktik finansial seperti ini dapat memperlemah demokrasi karena kepentingan pribadi lebih menonjol dalam pemilihan Gubernur DKI. Selain itu, dugaan perjanjian utang ini memberi kesan bahwa Anies Baswedan melakukan segala cara termasuk berhutang demi meraih kursi kekuasaan. Hal ini diperparah dengan praktik politik identitas yang sangat kuat dalam Pilgub DKI lalu. Kelompok Anies memainkan isu agama sebagai jualan utamanya dalam memenangkan pertarungan. Sayangnya, sikap Anies kala itu tidak tegas dan seakan membiarkan isu sara terjadi karena menguntungkan secara politik. Dalam demokrasi, praktik utang piutang antar politisi sangat merugikan proses demokratis. Jika benar, perjanjian ini memunculkan dugaan korupsi dan kolusi dalam proses demokrasi. Keterlibatan uang dalam proses politik akan membuat masyarakat meragukan kejujuran dan transparansi dalam proses demokrasi. Jawaban singkat dan tak langsung dari Sandiaga Uno saat ditanya soal perjanjian ini juga memberikan pengaruh negatif.
Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Sandiaga memang terlibat dalam perjanjian tersebut dan berusaha menutup-nutupi hal tersebut. Perjanjian hutang piutang ini juga menjadi kontroversial karena diduga berisi kesepakatan politik antara tokoh publik dan partai politik. Hal ini dapat mempengaruhi independensi tokoh publik dan partai politik dalam proses politik. Jika terbukti, hal ini akan membahayakan kredibilitas proses demokrasi dan membuat masyarakat meragukan kejujuran dan transparansi dalam pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017. Dalam demokrasi, praktik utang piutang antar politisi harus diberantas. Dugaan perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandiaga memicu diskusi baru tentang praktik finansial dalam dunia politik Indonesia dan memiliki potensi untuk mempengaruhi integritas Anies serta kepercayaan publik terhadap sistem politik. Tentunya perjanjian yang ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang lebih berwenang memberikan keterangan, karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo-nya ada Pak Anies. Itu terkait dengan Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke KPUD waktu di tahun 2016 bulan September.